Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhriqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al-alim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Wa qala Allah ayat inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati ummati akhir zaman. Akhir hayat kita. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada pemimpin Islam, Nabi Khairul Basar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Hari ini, semalam, sampai saat ini, sampai 3 hari ke depan, tahmid, tahlil dan tasbih berkumandang di seluruh jagat raya, seluruh dunia, tanda besarkan kalimat tingginya Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah kumandang tasbih, tahmid dan tahlil yang kita baca. Namun di samping itu, saudara-saudara kita yang seiman dan seagama menjalankan perintah Allah, yaitu pergi haji bagi mereka yang mampu. Jemaah salat Idul Adha rahimahullah, perlu diketahui bahwa haji itu adalah 3 panggilan dalam pandangan Islam. Haji yang pertama, al-mautu babu kullu nas dakhil. Mati itu ibarat sebuah pintu. Setiap manusia pasti melewati akan pintu tersebut, yaitu kematian. Kapan, di mana, jam berapa, hanya Allah lah yang tahu. Nah, haji panggilan mati inilah merupakan fenomena haji yang sebagian besar diharapkan oleh umat Islam yang menjalankan ibadah pergi haji, karena hajinya itu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu haji panggilan mati merupakan suatu haji yang mabrur. Untuk daripada itu kita lihat berita bahwa haji Indonesia pada saat ini yang meninggal kurang lebih 60 orang. Itu merupakan suatu haji dan ujrat dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, haji panggilan syaitan. Na'udzubillah. Haji panggilan syaitan inilah yang harus kita hindari, yang harus kita waspadai, yang harus kita cermati. Bagaimana ciri-ciri haji panggilan syaitan tersebut? Setelah
dia pulang dari haji. Tidak ada berbekas amalan ibadah dari pergi haji tersebut. Yang tidak sholat tetap tidak sholat. Yang membuka aurat tetap membuka aurat. Yang pelit akan bersedekah tetap akan pelit bersedekah. Tidak ada bekas sama. Mungkin niatnya saja sudah tidak bagus. Dia pergi untuk berdharma wisata ke Tokyo, ke Paris, ke Italia, ke Amerika, ke Singapura, ke Malaysia, dan ke luar negeri lainnya. Mungkin dia ingin mencoba bagaimana berdharma wisata ke kota Mekah sambil melaksanakan ibadah haji. Haji inilah haji yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hajinya itu haji panggilan syaitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi umat Islam, wabil khusus mereka yang menjalankan ibadah haji. Karena haji ini merupakan haji akbar. Semua kita bermohon kepada Allah, kita ketuk pintu langitnya Allah. Mudah-mudahan mereka yang pergi haji lagi sedang mencuri-curinya, lagi sedang golden age-nya, masa anak-anak diperintahkan oleh Sang Yang Maha Pencipta, Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban sang anak? Apa jawaban sang anak? If'al ma tu'maru. Wahai ayahanda, if'al, kerjakan. Luar biasa. Anak yang belum hakil balik, masih kecil, rela berkorban demi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikirkah kita dalam hal anak-anak kita yang pada saat sekarang ini kita berikan kemewahan kepada anak kita, kita berikan handphone, kita didik dengan suatu pendidikan yang sangat luar biasa, tapi kita tidak mendidik bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara mengabdi dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara dia bersabar akan ujian yang Allah berikan kepadanya. Tidakkah kita sadari dari aspek hari raya Idul Adha ini, betapa banyak anak-anak kita, keturunan kita yang salah didikan. Banyak sekali kita dengar anak-anak kita diperintah oleh kita sendiri, bukan diperintah oleh Allah, oleh orang tuanya sendiri. Yang pertama, Allah angkat keberkahan pada kehidupannya. Dapat uang 2 juta, bawaannya kurang, ditambah lagi oleh Allah 3 juta, ada saja masalah, ada saja ujian, diuji oleh Allah karena kehidupannya tidak berkah yang Allah berikan kepadanya, karena sudah jauh daripada Allah. Wasani yusalitullah bisultan zalim. Yang kedua, Allah utus pemimpin mereka, pemimpin yang zalim, pemimpin yang bagus, pemimpin yang korupsi, pemimpin yang makan harta negara. Karena apa? Karena kehidupan kita bernegara dan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasalis yakhruju dunya bi ghairi iman. Yang ketiga, Allah berikan kematiannya dan tanda akhir hidupnya tanpa membawa iman.
Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Itulah yang dicontohkan oleh keluarga Sakinah Mawaddah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai nabi, Siti Hajar sebagai istri yang solehah, dan seorang anak yang waladun soleh yang dibingkiskan dalam suatu peringatan